فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah membaca adab yang ke-24 terkait kibarul himmah, terkait besarnya himmah, besarnya semangat dan tekad seorang penuntut ilmu dalam menuntut ilmu. Dan kita tambahkan beberapa athar serta kalam para a'immah terkait masalah ini. Yang menunjukkan bagaimana himmah para mutaqaddimin. Dikatakan oleh Anas bin Iyad rahimahullahu ta'ala sebagaimana dalam Siyar A'lamin Nubala, beliau mengatakan ra'aitu Safwan ibnu Sulaim walau qila lahu ghadan al-qiyamah ma kana 'indahu mazidun 'ala ma huwa 'alaihi min al-ibadah. Sungguh aku melihat Safwan ibn Sulaim, seandainya dikatakan kepada beliau besok tegak hari kiamat, maka sungguh tidak ada pada sisinya tambahan atas apa yang dia lakukan saat ini dari ibadah-ibadah. Ini menunjukkan bahwasanya keseharian dari Safwan ibn Sulaim adalah betul-betul memiliki himmah yang sangat tinggi dalam masalah ibadah. Sehingga seandainya dikatakan besok hari kiamat pun, ya sudah tidak bisa nambah lagi karena sudah mencapai puncak dalam upaya untuk ibadah di setiap harinya. Nah, dan di antara hal terpenting yang himmah kita untuk kita arahkan akhwan, yaitu terkait masalah menghafal dan mengulang-ulang hafalan. Diwasiatkan oleh Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah sebagaimana dalam Sayyidul Khatir, yang bagi li talibil ilmi an yakuna jullu himmatihi masrufan ilal hifdzi wal i'adah. Sepantasnya bagi penuntut ilmi untuk mayoritas himmahnya itu diarahkan pada menghafal dan mengulang, yaitu menghafal dan murajaah. Menghafal untuk sesuatu yang baru, i'adah untuk sesuatu yang sudah dihafal dan dikuasainya. Falau sahha sarful zamani ila dzalika kana al-aula.
Kalau seandainya bisa mengarahkan semua waktu kepada hal tersebut, maka tentunya lebih utama. Ghaira annal badana matiyah wa ijhadus sayri madhannatul inqita'. Hanya saja badan ini kan ibarat hewan tunggangan. Badan kita kan sarana yang di situ ada roh kita. Boleh semangat, tapi kadang semangat ada, badan tidak mendukung. Makanya diungkapkan oleh Ibnu Jauzi, ya hanya saja badan ini kan ibarat matiyah, tunggangan kita, tunggangan untuk roh kita. Dan memaksa tunggangan untuk berjalan terus itu adalah apa? Madinnatul inqita'. Nah, suatu hal yang dikhawatirkan menjadi sebab akan terputus dari meneruskan perjalanannya. Ya, kalau hewan tunggangan terus dipacu, tidak ada istirahatnya, ia akan berhenti, tidak bisa meneruskan perjalanan kembali. Qala walamma kanatil quwa takillu fatahtaju ila tajdidin wal mutala'atu wa tasnifu la budda minhu ma'a anna al muhim al hifdhu fawajaba taqsimuz zamani 'ala al amrayn. Baik. Nah, di sini faedah pentingnya. Maka tatkala kekuatan itu terkadang lelah, mencapai tingkat kelelahan, mencapai tingkat kepayahan dan kejenuhan, maka butuh adanya apa? Pembaharuan, butuh tajdid, ya, butuh di refresh. Nah, ada apa? Penyegaran, butuh penyegaran. Baik, sehingga apa? Kita dalam belajar, kawan, beralih dari satu hal ke hal lain, menghafal, murajaah, menulis, mendengar dan seterusnya. Maka kata beliau, wal mutala'atu wa tasnifu la budda minhu ma'annal muhimma al-hifdhu. Ya, karena butuh ada tasdid sehingga mutala'ah. Mutala'ah itu seorang sekedar baca. Baik. Dan mutala'ah akan memperluas wawasan pengetahuan seseorang dengan banyaknya kitab-kitab yang telah dia baca. Yang tentunya seorang baca, ya, tidak akan menghafal semuanya. Cuman mutala'ah yang benar, mutala'ah yang apa? Yang dakik, dia baca, kemudian apa? Pahami, catat sesuatu yang penting, atau kalau tidak bisa mencatatnya dikasih isyarat di halaman sekian ada faedah penting, demikian. Ini mutala'ah. Sehingga ketika seorang baca tidak bingung, oh dulu saya pernah baca tapi di mana ya? Tidak ketemu lagi. Kemudian tasnif, mengarang. Ya, membaca dan mengarang itu sesuatu yang harus bersamaan dengan menghafal. Itu sebenarnya yang paling penting. Ya, lebih penting menghafal. Kenapa? Karena apa? Menghafal itu di dada kita. Hakikat ilmu itu yang dihafal. Fawajaba taqsimuz zamani ilal amran, sehingga wajib membagi waktu yang kita miliki menjadi dua. Ini cara membagi waktu menurut Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Bagaimana itu? Fayakunul hifdhu fi tarafayn nahar wa tarafay lail wa yuz'ul baqi baina amalin bin naskhi wal mutala'ah wa baina rahatin lil badani wa akhdhin li hadhi. Sehingga menghafal itu letaknya akhwan di tarafayn nahar wa tarafayn lail, dua ujung siang, berarti di awal siang, yaitu di waktu pagi ba'da subuh. Kemudian apa? Di waktu akhir, ba'da asar sampai apa? Menjelang maghrib.
Dan memang kalau antum perhatikan waktu ini akhwan, dulu kami ketika mungkin waktu ba'da subuh untuk setoran, murajaah, hafalan bersama dengan teman tasmi' untuk menghafal dari sekian banyak waktu setelah waktu ba'da subuh, ba'da asar sampai maghrib. Itu di antara waktu yang sangat enak, nyaman untuk menghafal. Sehingga setelah mengambil daras, mengambil pelajaran, coba ambil waktu atau minimal seseorang persiapan lebih awal sebelum sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib setengah jam, nah dia sudah siap duduk di masjid, konsentrasi hafalan, itu akan didapati kemudahan. Karena memang waktu ini waktu enak. Tayyib tarafayin nahar, kata Ibnul Qayyim wa Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Kemudian wa tarafayil lail, dan dua ujung malam, yaitu di awal malam dan di akhir malam. Berarti di waktu-waktu sahur ini juga sangat bagus untuk menghafal. Tapi adapun di ujung awal malam itu bainal maghrib wal isya, ini tentunya bagi siapa-siapa yang tidak memiliki durus, tapi biasanya uruf di tempat kita juga uruf yang berlaku di sisi para ulama kita, waktu bainal maghrib wal isya digunakan untuk durus, terutama pelajaran-pelajaran umum, karena waktu ini waktu yang singkat dan juga mayoritas manusia memiliki kelonggaran. Berarti dari 4 titik waktu ini yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi yang memungkinkan ya bagi kita, ya berarti di awal hari pada subuh, kemudian di akhir hari dari ba'da asar, rentang ba'da asar sampai maghrib, itu gunakan, ambil bagian apa? Karena waktu penting sekali, yang kita hafal banyak sekali, baik itu menghafal baru atau menguatkan hafalan yang sudah ada, itu semuanya masuk dalam hifz. Nah, kemudian di akhir malam wa yuzza'ul baqi baina amalin bin naskhi wal mutalaah. Kemudian waktu yang tersisa, ya, dari 4 titik tadi, waktu yang tersisa dibagi antara menulis, menyalin, dan membaca mutalaah. Nah, ini seorang yang sudah mencapai tingkat keilmuan, ya kan. Kalau kita masih butuh belajar, berarti apa? Ya menghadiri majelis ilmu, majelis-majelis halaqatul ilm yang ada, dibagi selain apa? Waktu yang 4 tadi yang memang kita harus miliki untuk apa tadi? Hamzah, untuk menghafal maupun murajaah. Kapan saja tadi 4 yang ditentukan oleh Ibnul Jauzi, dan ini memang mujarrab, ya. Tayyib, waktu yang bagus untuk menghafal. Kapan saja? Indah Nasrul, 2 ujung siang, yaitu pagi hari dan apa? Sore hari, mudahnya pagi hari dan sore hari. Kemudian awal malam dan akhir malam. Baik. Maka wa yuz'ul baqi baina amalin bin naskhi wal mutala'ah wa baina rahatin lil badani wa akhdhin li hadhi. Sehingga dibagi yang tersisa untuk melakukan amalan, menyalin, mutala'ah, belajar, dengan apa? Dengan mengambil bagian untuk rahatin lil badan, untuk mengambil istirahat bagi badan kita dan memberikan bagiannya, karena badan kan hewan tunggangan kita ibaratnya, sehingga butuh diberi bagian agar dia bisa merumput. Tidak kita forsir, tidak kita paksa terus, butuh istirahat. Wala yanbaghi an yaqa'al ghabnu baina syuraka fa innahu mata
akhadha ahaduhum fawqa haqqihi athara al-ghabna wa bana atharuh. Maka tidak sepantasnya untuk terjatuh dalam ghabn, yaitu terjatuh dalam apa? Kerugian antara pihak-pihak yang bersekutu ibaratnya. Yang bersekutu di sini kan apa? Sisa waktu selain untuk menghafal. Ini kan di situ bersekutu, waktu persekutuan, waktu yang bersama-sama antara menghafal, antara apa? Belajar, membaca, menyalin, menulis, dan istirahat. Jangan sampai apa? Antar sekutu tadi terjadi ghabn, saling merugikan. Ambil waktu istirahat yang tidak merugikan waktu belajar. Belajar, menulis, tapi juga jangan sampai melupakan bagian badan. Kenapa? Karena kapan saja salah satu dari mereka ini diberi haknya melebihi batas, maka akan apa? Akan berdampak. Akan kelihatan dampaknya. Sakit, tiba-tiba jatuh tipes, tiba-tiba sakit mah. Nah, kemudian ketika kebanyakan tidur juga, kebanyakan istirahat juga menjadi apa? Menjadi tumpul apa? Akalnya. Jadi jangan dikira banyak istirahat biar sehat. Orang kebanyakan tidur juga terkena penyakit mudah. Karena tidur ini harus kita atur. Kebanyakan tidur juga sakit. Badan tidak sehat, badan tidak nyaman. Badan lemah. Kenapa? Karena banyak tidur. Sehingga hendaknya diatur antara waktu istirahat dengan waktu kita beraktivitas selain menghafal tadi. Wa innan nafsa la tahrabu ila an-naskhi wal mutala'ah wat tasnifi 'anil i'adati wat taqrar. Ini mujarrad. Ya, mujarrab ini. Bahwasanya jiwa itu ya, sungguh dia apa? Dia akan lebih senang berlari menuju nasakh, menuju apa? Pekerjaan menyalin. Suka nyalin, nulis, mutalaah, baca itu lebih enak. Seseorang baca, duduk di maktabah kalau sudah bisa membaca, kemudian mengarang, itu lebih apa? Lebih disukai jiwa. Jiwa akan mengarah ke sana dibandingkan mengulang-ulang dan menghafal. Mengulang-ulang menghafal itu kan ada kejenuhan. Makanya seorang harus konsisten, punya bagian. Punya bagian untuk murajaah hafalannya, mempertahankan hafalannya dan menambah. Li'anna dzalika ashha wa akhaffu 'alaiha, dikarenakan menyalin, membaca, mengarang itu lebih apa? Lebih diminati dan lebih ringan bagi jiwa. Kenapa? Karena ketika mutalaah ada sesuatu yang baru dan juga tidak perlu apa? Tidak perlu memperberat qalbu kita dengan menghafal. Beda kalau menghafalkan harus mengulang. Terkadang satu muka kita ulang-ulang, satu muka diulang-ulang 1 jam. Tayyib. Kemudian besok diulang lagi akan tidak hilang. Karena hafalan baru akhwan. Tayyib. Harus diulang lagi. Pagi kita menghafal, paling lambatnya sore harus diulang lagi. Kalau sore antum langsung habis darah, sudah ada baca yang dihafal tadi pagi, ya hilang. Besok disuruh setor lagi belum bisa. Nah, kenapa? Karena hafalannya baru, belum terlalu kuat nempel, sudah dibiarkan lama, tidak diulang lagi. Tapi diulang lagi, bahkan semakin cepat mengulang akan semakin ringan bagi kita. Menghafal pagi, subuh, zuhur, sambil menunggu sholat zuhur, lihat lagi, kan cuma 1 muka atau 1 lembar. Nanti sore lihat lagi. Kemudian malam persiapan untuk yang dihafal besok. Kalau seperti ini, biidznillah akan bagus hasilnya. Baik. Falyahdharil raqibu min ihmalin naqati wa la yajuzu lahu an yuhammila 'alaiha ma la tutiq. Maka berhati-hatilah
Nah, seorang penunggang dari menyepelekan, memperhatikan untanya. Ya, penunggang unta hati-hati jangan sampai teledor dalam mengurus untanya. Wala yajuzu an yuhammila 'alaiha ma la tutik. Tidak boleh untuk dia membebani untanya dengan beban yang tidak dia mampu. Wa man inharafa 'anil jaddah qalat tariquhu wa man tawa manazila fi manzilin aw syaka an yafuta ma jadda li ajri. Ini perumpamaan lagi dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Siapa saja yang beralih dari apa? Dari jalan yang lurus dia belok, maka apa? Jalannya jadi panjang. Jalan lurus langsung bisa cepat sampai tujuan. Kamu belok dulu muter. Nah, cari bypass, cari jalan lingkar, lebih panjang. Ya. Cari jalan lingkar. Kita ada jalan lurus, nah jaraknya cuma 1 kilometer. Ketika melingkar bisa sampai 10 meter baru ketemu di tujuan yang sama. Jadi ungkapan beliau, wa man harafa 'anil jadah talat tariquh. Ya, yang menyimpang dari jalan yang lurus maka akan semakin panjang jalan yang ditempuhnya. Nah, wa man tawa manazila fi manzilin aw syaka an yafuta ma jadda li ajli. Kemudian siapa saja yang tetap saja dia tetap berdiam di suatu tingkatan dari tingkatan tertentu, maka dikhawatirkan akan terluput darinya perkara yang dia bersungguh-sungguh untuk meraihnya. Sudah dia punya cita-cita, sudah berada di jalan, tapi sampai titik tertentu dia diam saja, tidak meneruskan perjalanannya. Maka terus bagaimana yang harus bagi penuntut ilmu? Fallazimu fi talabil muhim, fallazimu fi talabil muhim wal umru aqsaru wa anfasu min an yufarrata minhu fi nafas. Maka yang wajib bagi penuntut ilmu adalah talabil muhim, mencari yang terpenting. Cari yang terpenting. Di antara perkara terpenting bagi pemula ya menghafal Al-Quran dan jaga hafalannya. Kemudian pahami lughah Arabiyah, ambil akidah, pahami perkara akidah yang karena itulah seseorang bisa menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ambil pembahasan fikih dasar. Ini talabil muhim. Wal umru aqsaru wa anfas, dan umur itu lebih singkat dan lebih berharga daripada disia-siakan pada suatu nafas yang tidak ada faedah. Ini kalimat Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala bagus. Nah, di antara hal terpenting tadi, bagi waktunya. Penuntut ilmu kalau memang betul-betul mau belajar, tahu tujuan belajar, pasti dia akan berusaha membagi waktunya. Tapi kalau yang belum paham tujuan belajar ya sia-sia, harus disuruh-suruh. Maka antum, mayoritas antum sudah besar-besar dewasa. Sudah besar-besar dewasa, harus lebih terarah lagi. Aku ini mau apa sih sebenarnya? Sudah berapa lama aku belajar? Apa yang aku dapat? Tayyib, Al-Quran ini kira-kira bagaimana saya bisa mendapatkan sekian-sekian hafalan? Butuh berapa lama? Butuh ada pemikiran yang demikian, sehingga dia tidak menyanyiakan waktu yang ada. Tayyib, tidak menyanyiakan waktu yang ada. Karena tadi tidak boleh ada ghaban. Kita membagi bagian masing-masing. Sudah ada waktu istirahat, ada waktu untuk kita memberikan rehat, memberikan refresh,
untuk tubuh kita. Berarti yang lainnya semangat. Nah, makanya heran saya dengan sebagian yang malam hari lebih memilih untuk ngobrol. Nah, ngobrol sampai malam, ngobrol ngarol ngidul. Nah, entah kenapa kok ada saja yang diomongkan itu apa nggak habis, temanya itu nggak habis. Tapi jauh yang demikian. Nah, kenapa kita punya target sebelum subuh kalau bisa ada waktu untuk menghafal. Karena seorang kalau punya bagian tidur dan dia tidur awal, akhwan, mesti bangunnya juga seger. Bangunnya seger. Nah, subuh juga dia bisa untuk apa? Menghafal dengan baik. Tidak duduk terpekur, ngantuk, tidur. Baik. Ini penting. Kemudian waktu ba'da asar ini waktu bebas bagi kalian. Dalam artian, gunakan untuk menghafal. Setelah daras, istirahat sejenak, ambil mandi. Untuk menyegarkan badan. Kemudian apa? Duduk, ambil tempat untuk menghafal sendiri. Atau murajaah hafalan, atau mempersiapkan yang dihafal untuk pelajaran maghrib. Nah, itu yakin istiqamah di atas yang seperti itu akan terasa faedahnya. Baik. Dan dulu memang. Nah, teman-teman kami yang di Damat, jadi yang sekarang menjadi para masyayikh, dai-dai di sana. Ya, mereka yang dilihat mulazamatul masjid. Nah, ketika menghafal mereka hampir tidak keluar dari masjid. Keluar sebentar. Tayyib. Sore biasanya. Teman-teman biasanya kalau di Yaman habis asar, itu baru ke bufia. Ngeteh, beli teh sebentar baru kemudian masuk masjid lagi. Adapun yang di kamar-kamar biasa, yang di kamar-kamar akan banyak waktu yang hilang. Dan ini mujarab. Mereka-mereka yang lebih banyak di kamar-kamar, waktu banyak yang hilang. Maka saya sarankan, jadikan masjid ya tadi. Seorang punya target sendiri, punya apa yang mau dicapai untuk diri. Jangan mudah ngikutlah temannya pada ikut main. Tidak punya prinsip, tapi hendaknya kita punya prinsip. Dari waktu-waktu yang kita ingin sudah kita jadwalkan, tidak peduli yang lainnya ngapain. Semoga dengan itu menjadi contoh bagi yang lain. Ini punya himmah, aku bukan untuk diriku, tapi semoga ada yang nyontoh sehingga tercapai kebaikan yang banyak. Dan perhatikan di antara contoh himmah ulama terdahulu, diriwayatkan dalam syiar dari Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala, annahu qala li ashabihi hal tanshatuna li tarikhil alam min Adam ila waqtina. Apakah kalian punya semangat untuk menulis tarikh alam ini semenjak Nabi Adam sampai waktu kita? Yaitu menulis kitab tarikh, sejarah, mengumpulkan terkait Nabi Adam kemudian sampai waktu beliau. Qalu kam qadruh. Terus berapa kadar yang mau ditulis? Murid-murid bertanya. Fadzakara nahwa 30,000 waraqah. Maka beliau menyebutkan paling-paling sekitar
30.000 lembar. 30.000 lembar. Wa qalu hadza mimma tafnal a'maru qabla tamamih, atau mimma tufnil a'mara qabla tamamih. Hadza mimma tufnil a'mara qabla tamamih. Maka mereka menjawab, ini termasuk di antara perkara yang akan menghabiskan umur sebelum menyempurnakan. Ketika mendengar jawaban dari murid-muridnya, faqala inna lillah laqad matatil himam. Pada sebagian, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, sungguh himmah telah mati, semangat telah mati. Taib, ini di zaman Imam At-Tabari, ya kawan. Taib, di zaman At-Tabari rahimahullah ta'ala. Fakhtasara dzalika fi nahwi 3,000 waraqah. Maka kemudian beliau pun meringkasnya menjadi sekitar 3.000 lembar saja. Walamma arada an yumliya tafsira qala lahum nahwan min dzalik thumma amlahu ala nahwin min qadri tarikh. Kemudian ketika mau didiktekan lagi, karena pada masa dulu ya kawan, imam ketika mengarang kitab beliau kan mendiktekan. Dan mendiktekan bukan omongan tok, tapi dengan riwayat-riwayat. Kalau kita perhatikan tafsir Tabari, kemudian tarikh Tabari, ya kawan, itu kan riwayat-riwayat. Nah itu didiktekan oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Ya, dari 30.000 yang mau beliau diktekan menjadi apa? 3.000 saja. Karena apa? Murid-muridnya udah nggak mampu ini, menyerah. Kemudian ketika mengatakan itu mau mendiktekan yang 3.000 ini, mereka pun mengatakan nah perkataan yang semisal, yang menunjukkan apa? Sesuatu yang berat. 3.000 lembar. 3.000 lembar. Sudah pernah nulis dari SD sampai sekarang berapa lembar nih? Taib. Thumma amlahu ala nahwin min qadri tarikh. Kemudian karena himmah melemah, maka beliau pun mendiktekan dengan jumlah yang sekitar kadar tarikh yang ada pada masa ini. Ya, tarikh dari tarikh Imam At-Tabari rahimahullah. Syahidnya di sini kawan, himmah luar biasa dari Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah ta'ala. Taib. Dan juga di sisi yang lain, bagaimana bedanya dengan himmah para pelajar-pelajar yang ada pada masa itu. Belum lagi kalau melihat himmah pelajar pada masa sekarang, kawan. Mereka yang mau belajar dari sisi tujuannya saja sudah menunjukkan lemahnya himmah. Mayoritas belajar hanya untuk mengejar ijazah, mengejar selembar kertas. Yang lainnya hanya sekedar untuk menuruti perintah orang tua. Yang lainnya lagi sekedar untuk mengisi umur masa muda. Nah, biar nanti kalau menikah gampang dapat pasangan. Yang lainnya lagi, ya, yang penting belajar saja, sekedar ingin tahu, dan seterusnya. Butuh himmah yang besar kita belajar untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita dan juga untuk menghilangkan kejahilan pada orang lain, menyampaikannya kepada manusia, untuk menyebarkannya, mendakwai manusia kepada kebenaran. Harus ada himmah seperti ini. Tayyib, barakallahu fikum. Naktahi bihadza walhamdulillah.